Kalau kita lihat di Alkitab, dulu Daud pakai kecapi, pakai rebana. Ya. Seneng dangdutan Daud itu. Nah, Kalau Daud dangdutan enggak? nah itu mungkin masuk ke genre apa aja? Musik adalah bagian dari hidup. Musik berbicara soal nada, ritme, beat, dan harmoni. Tiada hari tanpa mendengar musik, karena bunyi-bunyian di sekitar kita pun adalah musik. Bagi mereka yang sedang mengalami peristiwa tertentu, musik berbicara langsung pada hati mereka. Musik bukan sekedar bunyi-bunyian, tapi musik menyelaraskan kehidupan. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Kembali lagi di Sebelah Mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Di studio hari ini ada 2 orang narasumber yang akan memberikan wawasan kepada kita tentang musik sebagai alat pemulihan atau terapi. Langsung saja kita berbincang dengan Anita dan Hosea, 2 orang yang menekuni bidang musik bahkan mendalami, yang berkompeten dan punya kapabilitas tentang musik. Tanpa berlama-lama, kita segera berbincang dengan mereka. Ya, selamat malam Hosea dan Anita. Apa kabar Hosea? Puji Tuhan baik, Bu. Masih libur kuliah ya? Ya, sampai Juli pertengahan. Sampai Juli pertengahan. Anita apa kabar? Baik, Kak. Baik, kita ketemu tiap hari ya. Iya, oke. Anita dan Hosea, apa sih makna musik bagi kalian masing-masing? Ya, saya aja yang jawab. Oke, Hosea dulu. Apa makna musik bagi Hosea dan apa musik bagi Anita? Oke, bagi aku sih musik sebuah elemen yang penting ya di dalam hidup. Jadi itu aku sangat sering menggunakan musik sebagai luapan emosiku, bagaimana aku mengingat sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam hidupku gitu. Dan itu adalah, ya kalau buat aku itu sebuah catatan perjalanan hidup juga. Jadi musik. Catatan perjalanan hidup bagi Hosea. Yeah. Bagi Anita? Kalau bagi saya musik ini ya, kolaborasi melodi antara entah itu kita melodi dari musik ataupun suara alam ataupun juga bisa jadi anggota tubuh kita. Itu menghasilkan harmonisasi yang enak untuk didengar. Oke, dan harmonisasi itu berkaitan apa kira-kira? Harmonisasi berkaitan juga dengan keseluruhan musik itu tadi yang dihasilkan. Dan harmonisasi itu juga berbicara soal hidup berarti ya? Iya. Nah, bisa enggak sih kira-kira manusia hidup tanpa musik? Dan apa dampaknya kalau enggak ada musik? Jadi sunyi, sepi gitu. Apa dampaknya? Bisa atau enggak dan apa dampaknya kalau hidup tanpa musik? Kalau bagi saya, kita manusia yang normal ataupun juga dalam mungkin disabilitas ya, sangat susah sekali hidup tanpa musik. Bagaikan kalau manusia ini ya hidup tanpa cinta. Wah, katanya lagunya Delon itu. Anda apa? Hidup ini tanpa cintamu, bagai dunia tanpa lagu. Kayak masakan tanpa garam. Masakan tanpa garam. Hambar hampa. Dan dampaknya membuat seseorang tidak bisa jiwanya lebih tenang ataupun dia bisa riang karena itu sangat berpengaruh sekali. Beda lain halnya dengan orang yang
mungkin tuli ya. Karena saya punya koko sepupu yang juga tuli. Cuman herannya dia enggak mengerti dengan jelas tentang musik. Tapi bisa dengarkan musik. Oh. Saya sampai heran, lah kenapa orang tuli kok dengarkan musik. Tapi ketika saya tanya, dia bilang ya enak aja. Dia punya kerinduan untuk mendengarkan musik itu seperti apa. Oke, menarik. Hosea, bisa enggak Os? Kalau aku sih mungkin lebih luas ke sini ya. Berarti hidup tanpa musik itu akan lebih luas, hidup tanpa bunyi, tanpa getaran. Nah, bagi aku itu nggak akan mungkin terjadi sih. Karena kita tahu kalau Tuhan itu menciptakan alam itu sudah seperti sebuah sistem yang sangat baik, yang terpadu. Nah, coba kita bayangkan hidup tanpa getaran. Mungkin kalau orang tuli itu yang nggak berfungsi kan cuma gendang telinga ya. Tapi dia tetap bisa merasakan getaran, sentuhan, itu getaran. Nah itu pun sebenarnya juga termasuk bunyi. Jadi Tuhan pun juga menyeting, sudah mendesain pendengaran kita itu bisa mendengar 20-20 ribu kilohertz. Tapi sebenarnya tanpa kita sadar ada getaran di bawah dan di atas itu. Nah, jadi menurut aku sih secara sains itu pun nggak mungkin kalau manusia hidup tanpa getaran, tanpa musik juga. Manusia tidak mungkin lepas dari musik karena hal kecil pun bisa jadi musik, begitu ya? Iya benar. Oke. Nah, Hosea, saya cukup tertarik dengan topik ini. Apa sih yang membuat Hosea tertarik untuk bermain musik sampai kemudian mendalami soal musik? Karena ketika Hosea masuk ke sekolah teologi pun berkonsentrasi di musik, begitu ya? Oh, kalau sekolah teologinya sih enggak. ambil teologi sih. Oh, ambil teologinya. Tapi tetap pelayanannya di musik juga. Pelayanannya Ya. musik. Nah, apa yang membuat Hosea tertarik? Sebenarnya awalnya tuh itu cuma apa ya, nemuin buku gitu. Oke. Ya buku itu isinya akord gitar sama ya lagu-lagu yang ada kunci-kunci sederhana gitu. Terus aku coba-coba ternyata ya enak ya main gitu. Cuma tanpa sadar sih aku nyanyi dan orang-orang bilang itu nadanya pas tuh, baik, bagus. Terus akhirnya aku mulai serius saja sekitar SD kelas 5 dan oh ya asik ya. Dan waktu itu pun aku bisa mulai SMP aku mulai coba-coba nulis lagu walaupun nggak tahu teori, belum bisa baca not yang jelas gitu. Ya awal tertariknya sih itu, dan ada figur juga dari mama, terus om, kakek, ya mereka belajar musik otodidak dan wah kelihatannya keren nih awalnya gitu aja sih. Nah, apakah ketika Hosea kuliah, kita kan belum tahu gambarannya, kuliah teologi itu kan salah satu konsentrasinya juga berbicara soal teologi musik atau musik gerejawi. Apakah ada arah ke sana kira-kira Hosea? Mungkin ini sih tentang porsi pelajarannya sih. Oke. Walaupun kita ambil konsentrasi teologi, tapi tetap ada, nanti akan ada beberapa mata kuliah tentang musik gereja, musik ibadah, dan hal-hal basic gitu. Oke. Mungkin nggak sedalam teman-teman di teologi musik, tapi ya itu tetap menjadi hal yang penting buat ministry kita. Gitu. Buat pelayanannya. Buat Jadi pelayanan kita. Hosea belum punya gambaran apakah nanti akan mengambil konsentrasi di situ atau tidak, begitu ya? Gambaran sih itu ya. Tetap aku ingin belajar teologi, tapi aku jadikan musik itu sebagai penjangkauan gitu. Oh, oke. Iya. Ya. Nah, boleh nggak sih dijelaskan sedikit kepada kami seberapa luas dunia musik? Maksudnya dari sejarahnya, apakah musik itu satu dan sebenarnya sama saja, atau dari satu jenis musik lahir musik-musik yang lain, jenis-jenis yang lain? Bagaimana? Tentang sejarah musik ya, mungkin nanti Cece akan menjelaskan Oke. secara lebih boleh nanti saling detail. melengkapi, Ya, saling begitu melengkapi.
Cuma ya kita tahu musik itu dunia musik sangat luas dan genre-genre juga berkembang dan itu akhirnya akan menciptakan sebuah genre baru gitu. Kayak contoh simpelnya sih itu genre tetot. Ulang tuh. Sip. Kok susah Iram tuh ngomongin ska. Oh, ska. Oke. Musik ska itu yang mirip-mirip metal, bukan? Nah, bukan. Jadi sebenarnya musik ska itu adalah adaptasi dari jazz. Black music juga kan? Oke. Jazz dari black music, ska juga black music. Nah, si reggae itu sebenarnya sejarahnya itu dari orang yang main swing tapi ya mereka adaptasi sendiri gitu. Akhirnya jadilah musik yang iramanya seperti swing, tapi itu sebenarnya adaptasi dari jazz dan jadilah musik reggae, musik ska. Termasuk juga itu dilatar belakangi perasaan juga gitu. Latar belakang budaya. Nah, kayak black music yang musik-musik Afrika groovy banget. Musik-musik Melayu mendayu-dayu kayak dangdut gitu atau ya Melayu yang musik-musik 90-an gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pelajarin sih luas banget ya tentang sejarah, tentang genre dan itu pun termasuk di musik gereja ya. Kalau kita lihat di Alkitab dulu Daud pakai kecapi, pakai rebana. Ya. Seneng dangdutan Daud itu. Nah, kita ngomong rebana kayak dangdutan karena kita di negara Indonesia nih. Jadi telinga kita paling akrab sama musik dangdut. Oke. Nah, kalau Daud dangdutan enggak? Nah, itu mungkin masuk ke genre apa aja? Oke, Anita boleh melengkapi? Ya kalau bagi saya tambahan sejarah musik ya. Kita sebenarnya bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita ini musik. Orang-orang zaman dahulu menyebutnya kalau kita akapela ini dengan musik Gregorian chant. Nah, mungkin tidak asing ya bagi kita semua. Nah, itu berkembang menjadi musik yang sekarang abad ke-18 itu jadi klasik. Berkembang jadi romantisisme, kemudian jadi 20th century, yang sekarang berkembang lagi jadi musik modern. Ya ada tadi musik Hindi, hip hop, pakai pad-pad gitu. Simple aja seperti itu. Artinya bahwa setiap jenis musik lahir dari konteks, begitu ya? Ya bisa dibilang. Bahwa masing-masing negara, masing-masing budaya bisa melahirkan jenis musik tertentu yang ada hari ini dan kalau kita berbicara dunia musik tidak seluas daun kelor, tapi seberapa luas banget ya? Luas banget. Luas banget dan tidak bisa kemudian dangdut Daud dulu main dangdutan karena pakai rebana, tidak bisa ya? Tidak bisa. Karena saking luasnya. Oke, ketika kita berbicara begitu banyaknya jenis musik. Nah, Anita ini kan salah satu lulusan teologi yang konsentrasi di bidang musik gerejawi. Boleh nggak diberikan sedikit penjelasan apa sih bedanya musik gerejawi dengan, bisa nggak saya sebut musik sekuler, atau mungkin nanti Anita memberikan istilah lain yang lebih pas, karena saya sih menyebutnya musik gerejawi dan musik sekuler daripada disebut duniawi begitu ya, musik sekuler. Nah, atau sebenarnya sama aja, boleh nggak dijelaskan sedikit? Ya, ini sebenarnya pertanyaan, memang beda musik sekuler dengan musik gerejawi. Sejarahnya musik sekuler itu biasanya digambarkan dengan kebiasaan hidup seseorang yang berkaitan dengan cinta lah, persahabatan atau kondisi emosional manusia. Makanya itu disebut dengan musik sekuler. Sebenarnya yang mendahului istilah ini tuh orang dari abad pertengahan. Jadi itu apa namanya? Seringkali disebut oleh komunitas yang namanya Goliath. Nah, karena di dunia barat itu musik gerejawi itu sangat berperan penting sekali. Lah, Goliath ini ternyata komunitas dari pastor-pastor atau mahasiswa yang mengembara dari satu sekolah ke sekolah lain. Nah, kemudian dia menciptakan sebuah musik sekuler ini tentang teks yang ditulisnya itu bahasa Latin, itu tentang biasanya cinta, wanita, sindiran, tentang anggur gitu. Sehingga mereka menciptakan musik yang tidak untuk memuliakan Tuhan. Jelas secara sebutannya pasti beda. Apalagi
di USA kita tahu kan ya, ada penganugerahan karya musik itu kan Grammy Award ya. Nah itu mereka juga mengkotakkan nama musik itu sendiri loh, gospel song, rock, gospel artis, dan itu tentunya beda. Lah kalau musik gerejawi juga, kalau kita menelaahnya secara lirik, nah itu kan biasanya musik yang di dalamnya ada penginjilan Alkitabiah, ada pesan pastoral di dalamnya, entah itu hidup taat kepada Tuhan, tidak khawatir, ataupun iman yang bersandar teguh kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat musik gerejawi secara melodi, itu seru banget. Karena kita pernah menganalisa melodi, ada buku analisis melodi himne itu. Kalau kita sering dengar lagu suci itu kan ya. Nah itu lagunya kan kalau di not angka, do, mi, sol kan datar, flat banget. Tapi kalau kita belajar not balok, musik gerejawi, itu di treble clef, ada yang namanya kita belajar not balok itu treble clef tangan kanan, bass clef tangan kiri. Analisis melodinya, do, mi, sol itu grafiknya semakin naik ya kan. Nah tapi di bassnya lagu suci itu ternyata dibuat oleh pengarangnya menurun. C, B, A, F, E. Nah ternyata itu ada maksudnya analisis melodi itu. Menggambarkan bahwa treble clef tangan kanan kita yang untuk menyanyikan, memainkan melodi itu tadi, menggambarkan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Sedangkan yang tangan kiri ini tadi digambarkan bagaimana jemaat itu menyembah Tuhan dengan merendahkan hati, merendahkan diri. Unik sekali. Saya pusing tapi saya paham bahwa itu perbedaan yang cukup signifikan. Atau kalau saya orang awam musik, boleh tidak dijelaskan begini, bahwa musik sekuler itu lahir dari pengalaman hidup sehari-hari, cinta, patah hati, lalu luka dan lain sebagainya. Tapi sedangkan musik gerejawi ini lahir dari sebuah visi, atau lebih tepatnya kalau saya sebut lahir dari pengalaman iman yang merujuk langsung pada firman Tuhan yang diterjemahkan melalui melodi lirik dengan tujuan tadi memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita bagi semua orang. Begitu ya dalam bahasa sederhananya. Ya, saya cukup pinter. Tapi tadi menarik Bapak Ibu kalau menyimak apa yang dijelaskan oleh Anita, bass clef dan treble clef ya. Nanti Bapak Ibu bisa putar ulang supaya mudeng. Oh, ternyata di situ bedanya bahwa musik gerejawi itu tidak ala kadarnya tapi punya maksud dan pesan tertentu. Hosea mungkin mau ngomong. Oh, enggak. Oke. Hosea dan Anita pasti pernah nonton film Coco ya? Pernah? Hosea pernah? Coco? Sekilas saja. Sekilas. Anita? Pernah. Nah, cerita film Coco ini kan menarik. Jadi ada sebuah keluarga, konteksnya di Meksiko, dan kita tahu Meksiko negara yang cukup luar biasa soal musik, ya. Satu keluarga yang besar yang kemudian membenci musik. Jadi musik itu tidak boleh ada di dalam kehidupan keluarga itu. Bahkan alat-alat musik dihancurkan di tengah keluarga itu. Nah, sampai akhirnya ada seorang anak kecil namanya Miguel menyanyikan lagu Remember Me yang baru saja tadi kita saksikan. Dan Mama Koko, seorang yang dituakan di keluarga besar itu, yang sudah lemah, yang tadinya tidak punya respon apa-apa, mendengar lagu itu ikut menyanyi dan kemudian dapat mengingat anak-anak maupun keluarganya. Apakah ini bisa disebut sebagai musik healing? Ya, tidak. Kalau saya bisa jadi. Bisa jadi. Hosea? Ya, bisa jadi juga. Bisa jadi. Oke, untuk membahas lebih lanjut, kita akan rehat sejenak dan akan kita lanjutkan di bagian yang kedua. Kondisi mental dan emosi kita itu akan berubah. Yang kita dengar riang, kita bisa riang. Yang kita dengar sedih, kita bisa sedih.